Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Sekarang kita memulai pembacaan buku yang baru. Buku berjudul Rahasia Basmalah, Lebih Dekat dengan Allah Melalui Asma-Nya, karya Imam Khomeini. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang diberi judul Nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama Allah juga merupakan tanda dari hakikat sucinya, dan hanya namanya yang dapat dikenal oleh manusia. Hakikat itu sendiri tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan penghulu para nabi, khatamun nabi, manusia yang paling berpengetahuan dan mulia, tidak dapat mencapai pengetahuan tentangnya. Hakikat sucinya tidak diketahui oleh siapapun selain oleh ia sendiri. Manusia hanya dapat mengetahui nama-nama Allah, namun terdapat tingkatan yang berbeda dalam mengetahui nama-nama Allah. Kita dapat mengerti sebagiannya, sebagian yang lain hanya dapat dimengerti oleh Rasulullah, para aulia, dan orang-orang yang mendapat petunjuknya. Seluruh alam semesta adalah nama Allah, karena nama adalah merupakan tanda-tanda hakikat suci Allah yang Maha Kuasa. Sedikit orang mungkin telah mencapai pemahaman yang mendalam tentang apa yang dimaksud dengan tanda. Sementara kebanyakan orang mungkin hanya menangkap makna umumnya, yaitu bahwa tidak ada makhluk yang muncul ke dunia eksistensi dengan sendiri. Secara akal jelas dan setiap manusia mengetahuinya secara intuitif bahwa apapun yang kemungkinan ada dan tidak adanya sama, tidak dapat ada dengan sendirinya. Agar sesuatu terwujud diperlukan kekuatan luar. Sebab pertama yang mewujudkan segala yang mungkin ada haruslah wujud sendiri dan abadi. Ada pendapat bahwa ruang angkasa itu abadi. Di dalamnya bentuk-bentuk muncul, pertama-tama uap dan gas, dan kemudian bermacam-macam bentuk kehidupan. Hal ini bertentangan dengan logika bahwa sesuatu yang tak biasa berubah dan menjadi sesuatu yang lain tanpa sebab-sebab eksternal. Sebab-sebab selalu diperlukan bagi transformasi sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Misalnya, air membeku atau mendidih karena sebab luar. Jika suhu tidak berada di titik nol atau di atas 100 derajat Celcius, keduanya merupakan sebab-sebab eksternal, maka air akan tetap air. Demikian juga, sebab luar diperlukan mewujudkan sesuatu yang mungkin. Fakta-fakta ini merupakan kebenaran-kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Setiap orang yang berakal dapat memahami bahwa semua wujud di alam semesta merupakan nama dan tanda Allah. Tetapi kasus nama ini bukan sekedar masalah penamaan terhadap sesuatu atau seseorang agar ia dapat dikenal oleh yang lain dirinya. Sebagaimana misalkan kita memberikan nama lampu, mobil, atau seseorang. Allah merupakan wujud nirbatas, tanpa batas, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Wujud nirbatas dalam hal ini tidak bersifat kontingen. Mungkin karena sesuatu yang kontingen memiliki sifat terbatas. Jika tidak terdapat keterbatasan dalam eksistensi sesuatu,
maka akal memutuskan bahwa ia tidak lain dari wujud mutlak yang memiliki semua bentuk kesempurnaan. Sebab begitu, wujud tidak memiliki salah satu bentuk kesempurnaan, maka ia akan menjadi terbatas dan karenanya bersifat mungkin. Perbedaan antara wujud pasti, mumkinul wujud, dan wujud pasti adalah wujud pasti tidak terbatas dalam segala hal dan merupakan wujud mutlak, wajibul wujud. Sedangkan wujud mungkin dalam sifatnya adalah terbatas. Jika wujud mutlak tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan dalam tingkatan yang tidak terbatas, maka ia tidak bisa lagi disebut mutlak, tetapi sesuatu yang mungkin. Nah, jika kita menganggap wujud mutlak sebagai asal dan sumber semua wujud lain, maka segala wujud yang bereksistensi karena dia disebut secara bawaan, inherent, memiliki sifat-sifatnya dalam tingkatan-tingkatan yang berbeda dan lebih kecil. Yang memiliki tingkatannya yang tertinggi disebut nama agung atau al-ismul azam. Nama agung adalah nama atau tanda yang mengandung sifat-sifat Allah yang teragung. Dibandingkan dengan wujud lain, ia memiliki sifat-sifat ilahi dengan sangat sempurna. Meski segala wujud memiliki menurut watak dan kepastiannya. Bahkan, benda-benda material yang terlihat oleh kita sama sekali tak berdaya dan tak berpengetahuan. Sesungguhnya tidak demikian. Mereka memiliki tingkat dan persepsi dan pengetahuan tertentu. Karena kita tertabiri, kita tidak mengetahuinya. Tapi sebenarnya, sifat-sifat ilahi bahkan terrefleksi dalam benda-benda yang lebih rendah daripada manusia dan hewan, menurut kapasitas eksistensi mereka. Mereka juga memiliki persepsi seperti yang dimiliki oleh manusia. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya, tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Karena dianggap tidak memiliki persepsi, maka pujian benda-benda itu digambarkan sebagai pujian yang ditujukan melalui penciptaan segala sesuatu. Meskipun ayat yang baru dikutip tidak menunjukkan hal tersebut. Riwayat yang menggambarkan adanya pemujian yang dilakukan oleh benda-benda, misalnya oleh kerikil yang berada dalam genggaman Rasulullah. Pemujiannya kepada Tuhan tidak terdengar oleh kita, dan bahasa serta ungkapannya juga berbeda dari kita, namun dengan bahasa kerikil tersebut. Manusia yang memiliki tingkat persepsi yang lebih tinggi dan menganggap diri mereka sebagai sumber dari segala bentuk, beranggapan bahwa benda-benda lain tak memiliki persepsi. Karena tertabiri, kita tak tahu bahwa memuji Allah, dan kita menganggap hal-hal seperti itu tidak ada. Banyak hal yang keberadaannya tidak diketahui manusia. Misalnya, dulu tumbuhan dianggap tidak memiliki kesadaran, namun sekarang diberitakan bahwa tumbuhan memiliki sistem pendengaran. Jika kita berikan suara, maka akan ada reaksi, dan kita akan mendengar suara tertentu sebagai tanggapan. Saya yang jelas, seluruh alam bersifat hidup dan adalah nama Allah. Anda juga adalah nama Allah. Lidah Anda adalah nama Allah. Begitu juga tangan Anda. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.